Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang mata kuliah dokumentasi keperawatan yang membahas tentang sistem informasi kesehatan. Oke, kita lihat slide-nya. Jadi, apa sih sistem informasi kesehatan? Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang sejarahnya. Jadi, sistem informasi kesehatan ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi saat ini, yang semua berbasis web dan internet. Dan dulu, sistem informasi kesehatan ini masih berbasis kertas. Semua laporan-laporan yang disampaikan itu masih laporan dalam berbentuk kertas. Kita lihat sejarahnya. Jadi, pada tahun 2002 ya, pada tahun 2002 melalui KTT Pertemuan Tingkat Tinggi Dunia di Swiss itu dideklarasikan tentang pemanfaatan potensi teknologi informasi dan komunikasi. Di antaranya yaitu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Jadi memang perkembangannya ini masih sekitar tahun 2002 ada informasi, dan di situ memang kita baru masih awal-awal tren ya. Mungkin kalau dilihat itu sebagian belum lahir di tahun 2001, 2002 pada saat juga Bapak lagi kuliah, itu penggunaan internet memang masih tidak terlalu familiar seperti saat ini. Kemudian salah satu bidang kesehatan juga yang sudah mengadopsi ini dikenal dengan sistem health atau elektronik kesehatan. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya sistem informasi kesehatan ini sejak ada tahun 1982 itu masih terbatas. Jadi intinya sistem informasi kesehatan ini mengikuti tren perkembangan teknologi informasi. Jadi dia berbasis internet atau aplikasi. Apa sih sistem informasi kesehatan itu? Jadi sistem informasi kesehatan itu adalah sistem pengelolaan data informasi. Jadi informasi-informasi dan data itu dikelola dari tingkat pemerintah secara sistematik dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Maksudnya sistem informasi kesehatan ini bagaimana informasi data dan informasi dari daerah, dari kemudian bisa hingga ke pusat gitu. Jadi bagaimana caranya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Nanti kita lihat apa saja item-item yang bisa dalam pelaporan dari sistem informasi kesehatan ini. Kemudian sistem ini terdiri dari gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola siklus informasi. Jadi informasinya ini terus berputar. Artinya misalnya saat ini data COVID ini selalu diupdate. Dari mana update-nya? Karena masing-masing daerah akan melaporkan ke kabupaten atau melaporkan ke provinsi. Nah, provinsi ini akan mengupdate secara nasional sehingga data-datanya real time. Artinya datanya memang betul yang terjadi di daerah itu. Makanya misalnya biasanya kan kalau awal-awal corona dan sampai saat ini pun informasi tentang berapa banyak yang positif, yang sembuh, bahkan yang meninggal diupdate hari ini karena informasinya adalah via sistem kesehatan ini. Jadi dari daerah langsung diterima di pusat. Informasi kesehatan adalah sementara informasi kesehatan hal yang selalu diperlukan dalam pembuatan program kesehatan. Maksudnya begini, ini akan kelihatan misalnya ketika di puskesmas atau misalnya di rumah sakit. Berapa banyak sih kunjungan yang datang di rumah sakit dengan penyakit apa, kemudian masalah apa yang ditemukan, dan ini akan menjadi data bahwa ini menunjukkan di daerah ini banyak penyakit-penyakit tertentu yang dialami. Daerah ini tidak ada seperti itu. Bagaimana tingkat pelayanan, bagaimana tingkat kesehatan, gambaran kesehatan di masyarakat itu. Informasi kesehatan ini terdiri apa saja, mulai dari analisa situasi, misalnya bagaimana sih kondisi daerah itu, kemudian penentuan prioritas, kira-kira apa yang kita harus lakukan untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di daerah itu. Kita membuat alternatif solusi, solusinya seperti apa, kemudian kita kembangkan programnya, apa yang kita harus lakukan. Misalnya tadi
ada masalah tentang gizi buruk. Kenapa? Apa program yang bisa menurunkan angka gizi buruk di daerah tertentu? Bagaimana pelaksanaannya dan pemantauan hingga evaluasi. Jadi ini mirip-mirip juga dengan sistem dokumentasi proses keperawatan, dimulai dengan pengkajian, kemudian penentuan masalah, kemudian adalah menentukan prioritas, menyusun intervensi, pelaksanaan, dan evaluasi. Begitu juga dengan sistem informasi. Jadi, Bapak ulang lagi, ada analisis situasinya, kemudian kita menentukan prioritas apa masalah yang utama, kemudian kita membuat solusi-solusinya, kita kembangkan apa program yang bisa, kemudian pelaksanaan dan pemetaan. Misalnya saat ini juga di PPNI telah mengembangkan satu desa satu perawat. Itu untuk menjawab kebutuhan bahwa di setiap daerah, terutama di desa itu membutuhkan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini akan mengidentifikasi persoalan-persoalan kesehatan apa yang terjadi di daerah itu, sehingga dia bisa melakukan intervensi untuk mengatasi masalah yang ada. Jadi SIK ini atau Sistem Informasi Kesehatan menurut WHO itu satu dari 6 building block atau komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu negara. Jadi sistem informasi ini sangat dibutuhkan dalam sistem kesehatan di suatu negara. Jadi sistem kesehatan itu banyak meliputi bagaimana pelayanannya, bagaimana peningkatan mutunya, bagaimana tenaga kesehatannya. Sementara di Indonesia dikenal dengan SKN. SKN itu namanya Sistem Kesehatan Nasional atau Sistem Informasi Kesehatan ini termasuk di dalam bagian manajemen informasi dan teknologi kesehatan. Maksudnya di Peraturan Menteri Kesehatan ada yang mengatur tentang manajemen dan informasi regulasi kesehatan. Ini di dalamnya adalah tentang informasi kesehatan. Kemudian WHO juga menjabarkan informasi kesehatan ini ada 3 manfaat dari informasi kesehatan. Apa saja? 1, membantu pengambilan keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan. Jadi tadi kan ini di sisi informasi kan terdiri dari analisis situasi. Jadi analisis situasi maksudnya apa sih hal-hal yang terjadi di masyarakat, kasus-kasus apa yang dominan, masalah kesehatan apa yang dominan, sehingga kita bisa menemukan ingat mata kuliah mengambil keputusan itu kan dari masalah, kemudian kita mengambil keputusan. Kebetulan kita cari solusi inti bagaimana bisa mengendalikan masalah kesehatan. Seperti saat ini tentang COVID, itu kan diambil keputusannya bahwa ternyata ada 5 program, ada 5M yang harus dilakukan di masyarakat. Bagaimana efektivitasnya? Nah, kita lihat. Ditambah sekarang adalah vaksinasi. Jadi selain gerakan 5M juga vaksinasi itu sangat membantu untuk menurunkan angka COVID di masyarakat. Memantau perkembangan dan meningkatkan serta memperdayakan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami. Artinya kesehatan masyarakat itu bisa diketahui, bagaimana perkembangannya akan mudah dideteksi. Kemudian, nah dari ini juga kita bisa melakukan berbagai perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan karena data-datanya ada. Jadi masalah yang ada di kesehatan itu adalah tujuannya bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kalau manfaat pengadaan sistem informasi di fasilitas kesehatan, jadi ingat ya mata kuliah KDK, fasilitas kesehatan ini ada fase tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Itu apa? Itu memudahkan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi pasien memudahkan sekali. Misalnya sekarang juga ada BPJS, dari BPJS itu kan ada dokter primer, kemudian bagaimana tahapan-tahapan dalam mendapatkan pelayanan. Seperti itu, memudahkan fasilitas kesehatan atau vaskes mendata satu. Kenapa? Karena tadi data-data pasiennya akan mudah disimpan dalam big datanya, sehingga kita bisa melihat berapa pasien yang melakukan mendaftar dan berobat. Kemudian bisa juga mengontrol semua kegiatan yang berlangsung dalam vaskes tersebut. Artinya betul tidak ini pasiennya ini data-datanya ada, pengobatannya bagaimana? Bagaimana dengan kesembuhannya, apa sudah baik atau tidak? Atau misalnya dia membutuhkan perawatan lebih lanjut. Kemudian sistem ini tadi SIK, Sistem Informasi Kesehatan Nasional,
itu adalah sistem informasi kesehatan elektronik yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan yang merupakan sistem dengan akses terbatas. Jadi dia ini terpusat. Misalnya sekarang lagi ada namanya Peduli Lindungi, itu adalah salah satu bentuk informasi kesehatan yang digunakan. Yang digunakan ada Peduli Lindungi, kemudian ada sistem BPJS, kemudian pelaporan-pelaporan yang ada di puskesmas. Jaringannya ini menggunakan namanya Wide Area Network atau apalagi namanya internet. Sebagai contoh ya, dulu di Poltek atau masih Akper itu sistemnya masih LAN. Jadi LAN itu masih terbatas, Local Area Network. Jadi kita mengakses KRS, KHS itu harus berdekatan dengan WiFi yang ada di kampus. Kalau menggunakan paket data itu tidak bisa, itu namanya LAN. Sekarang WAN, jadi dia lebih luas jangkauannya. Dan yang LAN ini biasanya hanya digunakan untuk daerah-daerah lokal. Kemudian di dalam sistem kesehatan juga dikenal dengan SIGDA generik, yaitu biasa sistem informasi kesehatan yang digunakan di puskesmas. Di area yang lebih sempit, kabupaten biasanya menggunakan SIGDA. Jadi SIGDA itu adalah sistem informasi kesehatan daerah. Kemudian sistem ini dikelola oleh Dinas Kesehatan setempat berdasarkan laporan yang diberikan semua fasilitas kesehatan setempat. Maksudnya begini, semua puskesmas-puskesmas yang ada di Tarakan ini akan menyampaikan informasinya kepada Dinas Kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan sebagai perwakilan pemerintah daerah yang akan mengolah data-datanya. Kemudian laporannya itu bisa berupa hard copy atau misalnya soft copy. Hard copy ini biasanya masih berbentuk kertas lembaran-lembarannya. Kemudian yang soft copy biasanya bisa digunakan. Dan sebenarnya juga saat ini yang lembaran-lembaran kertas misalnya itu kan bisa menggunakan sistem PDF. Jadi difoto, kemudian dijadikan PDF dan digunakan untuk sebagai pelaporan. Ini tadi laporan-laporannya tadi sudah hard dan soft copy, dan tadi disampaikan sistem generik kesehatan itu adalah upaya membagi atau fragmentasi data dalam bentuk aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Sistem informasi berbasis generik ini meliputi apa saja, bisa input atau pencatatan, pelaporan berbasis elektronik, itu tadi komputer, yang hanya dilakukan di tempat kesehatan, tidak ada duplikasi, kemudian akurat, tepat, hemat sumber daya, dan transparan. Ini jadi sistem informasi kesehatan ini tadi tidak mudah ada duplikasi, kemudian datanya akurat atau real time, tepat, hemat sumber daya, dan transparan. Nah, apa saja yang menjadi bagian dari sistem informasi kesehatan yang ada? Pertama, sistem informasi yang dengan derajat integritas yang internal yang tinggi. Misalnya dia lebih untuk keperluan internal, misalnya informasi tentang rekam medis, informasi tentang manajemen dokumen, informasi juga tentang pengadaan obat-obatan, kemudian atau misalnya geografis itu misalnya bagaimana kondisi di daerah itu, apakah merupakan daerah perbukitan, daerah gunung, atau misalnya dia pesisir pantai, bagaimana kondisinya, apakah cuacanya ekstrim, sering hujan, atau seperti apa. Sistem pendukung pengambilan keputusan kesehatan, jadi kira-kira permasalahan apa yang solusi apa yang bisa diberikan terhadap masalah yang muncul. Kemudian lebih eksklusif, maksudnya lebih dijaga kerahasiaannya. Kemudian ada warehouse dan data remaining, jadi bisa dikembangkan data-datanya. Kemudian informasi dengan cakupan yang bisa diakses oleh orang luar atau namanya derajat integritas eksternal yang tinggi, sistem informasinya misalnya rekam medik elektronik, ini walaupun kadang-kadang bisa diakses ya, tapi maksudnya bisa orang lain mengakses. Kalau sekarang kan kita data-data kita ada di puskesmas atau di rumah sakit, kita tidak bisa akses. Tapi kalau ini bisa kita akses. Misalnya data BPJS kita itu kita bisa akses melalui diri kita. Telemedicine, misalnya Halodoc, kemudian apalagi Halo Dokter, Klik Dokter, itu namanya telemedicine. Jadi bagaimana berbasis aplikasi yang kita bisa gunakan untuk berkonsultasi dengan dokter. Tidak mesti sekarang harus kita ketemu dokter, tapi bisa kita gunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Kemudian juga ada internet, intranet, ekstranet, sistem informasi kesehatan publik.
Kemudian juga ada namanya Simpus. Simpus ini adalah sistem informasi yang dikembangkan ini di Puskesmas. Oke, Bapak akan melihatkan contoh bagaimana sistem informasi misalnya penggunaan piker untuk masalah vaksin. Jadi seperti ini sistem informasinya. Kalau untuk di kampus kurang lebih kayak Siakat atau Edlink ya. Ini contohnya ini ya. Ini kita lihat informasinya yang piker itu ada bagaimana kita memasukkan data vaksin, kemudian yang sudah ikut vaksin atau misalnya terlibat bisa pasti paham. Jadi dari kertas-kertas pendaftaran atau formulir vaksin itu bisa kita kelola di sini data-datanya. Sehingga ini juga bisa akan digunakan ketika misalnya pelaporan, oh berapa jumlah vaksin yang sekarang ditarakan, berapa. Ini bisa. Ini adalah sistem informasi. Jadi kita tidak by kertas, sudah menggunakan aplikasi. Ada juga ini yang rumah sakit. Oke, Bapak share yang di rumah sakit. Jadi sistem informasi juga di rumah sakit banyak sekarang menggunakan ini. Jadi kita menggunakan tetap ada username, kemudian ada password, kemudian apa sih item-item yang bisa kita gunakan. Yang jelas kita seperti biasa kita harus punya dulu akun, kemudian ini bahkan ada ini berapa jumlah total obat yang keluarkan, kemudian ada juga bagaimana untuk pasien. Ini pasiennya, data-datanya dimasukkan. Jadi sekarang penting sekali nomor HP dengan ini ya, nomor HP dengan email itu. Jadi makanya jangan sering mengganti HP, mengganti nomor HP dan mengganti email. Sebaiknya dia permanen. Ini salah satu contoh saja. Jadi kita tuntaskan pertemuan kita hari ini. Jangan lupa ada tugas sebagai bentuk kehadiran juga dan sebagai apakah kalian paham dengan materi yang Bapak sampaikan. Oke, demikian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.